kita kan ke depan tuh ingin misalnya masyarakat itu pada saat menggunakan hak pilih itu memang betul-betul karena pertimbangan yang rasional gitu, bukan karena ada imbalan, bukan karena ada unsur kekerabatan, bukan karena ada unsur pertemanan, bukan karena ada unsur yang sifatnya emosional gitu. Tapi ini pertanyaan sangat serius ini. Satu, tentu ada kajian-kajian teknokratis yang menunjukkan kelemahan, kekurangan dari sebuah sistem pemilu. Apakah kita gagal dalam pendidikan pemilih pasca pemilu atau ada unsur-unsur lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam edisi podcast KPU Provinsi Banten ini, kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Kadif Sosdiklik Parmas KPU Provinsi Banten, Bapak Asatidi. Sehat, Bapak? alhamdulillah sehat. Bagaimana aktivitasnya hari ini, Pak? Alhamdulillah aktivitas hari ini sudah 2 kegiatan, jadi merasa lebih produktif dari hari kemarin, kira-kira begitu. Luar biasa ya Pak ya, hari yang produktif. Dan sebelahnya ada seorang dokter dari Fakultas Administrasi Universitas Indonesia, yaitu Dr. Sidik Pramono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana pengalaman pertama ke KPU Provinsi Banten? Mengesankan. Hari yang produktif juga seperti disampaikan Pak As tadi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bisa memberikan inspirasi juga untuk berbuat lebih baik. Oke, luar biasa. Dari kata-kata awal antara Pak As dan Pak Sidik ini sudah sangat kompak sekali bahwa hari ini adalah hari yang sangat produktif. Berkaitan dengan tema kita hari ini, kita akan membahas tentang salah satu capture yang sangat menarik dalam pemilu di Indonesia, yaitu partisipasi pemilih serta pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, kita langsung saja teman pemilih masuk pada daftar pertanyaan yang sangat penting ya untuk kita jelajahi, yaitu tentang arti penting pendidikan pemilih berkelanjutan. Saya mau bertanya dulu ke Bapak As selaku kadif saya di Sosdiklik Parmas. Apa sih Pak arti penting dari pendidikan pemilih berkelanjutan itu Pak? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, kalau jawabannya pilihan ganda, jawaban huruf D, sangat penting gitu kira. Jadi karena begini, sebenarnya kita patut bersyukur ya, karena pemilu di Indonesia sudah sekian kali konsisten diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan itu memberikan kepastian secara hukum proses pergantian kepemimpinan. Dan relatif dari pemilu pertama setelah reformasi sampai dengan sekarang, proses penyelenggaraan terus mengalami perbaikan begitu, dan saya kira juga kualitasnya seiring sejalan, termasuk juga para politisi yang diseleksi dalam pemilu itu makin kesini makin baik. Dan yang paling penting tentu kedewasaan masyarakat. Nah, tetapi tentu karena politik itu dinamis gitu ya, pemerintahan itu dinamis gitu, maka edukasi kepada masyarakat tentang banyak hal harus terus dilakukan gitu dalam rangka untuk memperkuat demokrasi, supaya ke depan ya bangsa kita, negara kita makin baik dan makin maju. Luar biasa sekali ya Pak ya, berarti sangat penting sekali ya pendidikan pemilih berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, berkaitan dengan sudut pandang akademis ini, kita perlu menggali Dr. Sidik Pramono. Mohon izin Bapak, saya banyak membaca tulisan Bapak, terutama yang tema-temanya pemilu seperti proporsional terbuka itu harus dikaji ulang, kemudian banyak hal tentang pemilu. Nah, di sini kita langsung bertanya nih teman pemilih,
mengapa pendidikan pemilih atau pendidikan politik di masyarakat itu tidak boleh berlaku musiman, Pak, ketika pemilu aja misalnya. Itu mengapa, Pak, seperti itu? Ya, pertama tentu terima kasih Mbak Anis pertanyaannya. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Aas tadi sesuatu yang sangat penting. Informasi edukasi terhadap pemilih bukan hanya dilakukan pada saat menjelang hari pemilihan, tetapi juga setelah itu. Kalau hari pemilihan, sebelum hari pemilihan kan konsentrasinya mungkin bagaimana cara memilih, menggunakan hak pilihnya yang tepat, terus prosedur-prosedur apa, syarat apa yang harus dilengkapi, itu satu hal. Tetapi setelah itu justru jadi PR kita, karena kan kita ingin menjadikan pemilu itu sebagai betul-betul proses demokratis, menghasilkan pejabat yang kebijakan yang dihasilkannya juga berpihak kepada publik gitu. Tentu di situ publik juga diharapkan bukan hanya menjadi publik yang apatis gitu, tapi juga kalau pakai analogi Romawi kan juga jadi gladiator gitu ya. Terus aware terhadap apa yang sudah dihasilkan dari pemilu. Kita ingin juga supaya publik mengawasi, ikut terlibat dalam proses kebijakan, kinerja pejabat publik yang dipilih, dan juga ini jadi modal untuk ini kan pemilu kan sarana untuk evaluasi secara konstitusional terhadap hasil pemilihannya. Jadi 5 tahun lagi bagaimana dia pemilih juga mengoreksi apa yang sudah dilakukan, dan sikap kritis itu penting ditumbuhkan dalam pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Jadi tidak boleh hanya berhenti pada hari H. Ini justru PR buat kita semua, termasuk juga penyelenggara pemilu, untuk membuat ini menjadi program yang berkelanjutan. Berkelanjutan artinya juga sesuai dengan konteks, kontennya juga tepat seperti itu. Dan ini juga tantangan supaya menjadi pekerjaan yang produktif, sekali lagi produktif. Ya. Memang kita langsung nih Pak menuju ke pertanyaan yang tadi Pak Sidik sudah sampaikan, bahwa apa nih konsep pendidikan pemilih berkelanjutan dari KPU, Pak, khususnya KPU Provinsi Banten ini? Oh ya, pertama tentu pendidikan pemilih yang selama proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita lakukan itu tetap kita lakukan gitu ya, baik yang kita lakukan dalam bentuk tatap muka gitu ya. Selama ini kan KPU Provinsi Banten bermitra dengan beberapa perguruan tinggi, terus juga ya tentu pemerintah daerah dan pihak-pihak yang lain, stakeholder di Provinsi Banten, termasuk juga kita sampai ke level sekolah menengah atas gitu ya, karena di sana juga ada pemilih pemula begitu yang mungkin nanti pada pemilu 2029 akan melaksanakan atau melakukan pemilihan pertama kali, atau mungkin ada beberapa yang nanti menggunakan hak pilihnya untuk yang kedua kali. Nah, jadi beberapa kelompok itu ya simulasi kegiatannya ada yang kita lakukan dalam bentuk tatap muka begitu ya, dan KPU Provinsi Banten selama ini misalnya ketika dengan kerjasama dengan perguruan tinggi ya bisa dalam bentuk misalnya kuliah umum berkaitan dengan demokrasi gitu. Di sekolah itu, di SMA itu ada namanya praktek, ada project demokrasi, praktek demokrasi gitu. Nah, di sana kita juga mengadakan beberapa simulasi kegiatan. Ada yang kita melakukan pendampingan misalnya pada saat pemilihan ketua OSIS atau presiden dan wakil presiden OSIS begitu, dan itu kita lakukan merata di hampir seluruh kabupaten kota se-Provinsi Banten, yang proses awalnya itu didampingi oleh teman-teman kabupaten kota biasanya, kemudian kita melakukan supervisi gitu. Nah, selain itu juga kita memanfaatkan teknologi informasi. Kita kan ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada X gitu, dan juga TikTok yang kita manfaatkan sebagai saluran komunikasi. Nah, memang kita yang menjadi PR itu kan belum bisa memaksimalkan upaya kita untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat begitu ya, terutama kelompok-kelompok yang memang selama ini menjadi concern begitu. Kebanyakan kalau disabilitas insya Allah kita sudah mencoba
Termasuk bahkan dalam media sosial kita itu konten-kontennya melibatkan mereka begitu. Bagaimana misalnya ketika kita menyampaikan informasi itu bisa diserap juga oleh mereka yang tunarungu, oleh mereka yang tunawica yang tidak bisa melihat begitu ya. Dengan konten yang misalnya kita sudah mulai dengan alat peraga itu. Ya, yang juru bicara isyarat, misalnya pakai juru bicara isyarat. Terus kalau kita bikin video itu kita narasikan ada teksnya gitu ya, ada audionya, sehingga pesan yang kita sampaikan melalui tampilan di media sosial itu bisa dicerna gitu. Kalau misalnya tidak bisa melihat, bisa mendengar gitu. Kalau misalnya tidak bisa mendengar, bisa membaca, kira-kira begitu. Itu upaya-upaya yang kita lakukan gitu. Dan kita juga ada rumah pintar pemilu yang terbuka setiap saat untuk siapapun belajar di sini. Termasuk juga kita berkolaborasi dalam konteks bagaimana misalnya kalau di perguruan tinggi itu mau menyelesaikan tugas akhir, misalnya baik S1, S2, S3 gitu. Atau misalnya sekedar melakukan riset untuk kepentingan penulisan, jurnal, dan yang lain sebagainya, kita terbuka. Data juga kita berikan selama data yang dibutuhkan adalah data yang boleh untuk kita bagikan kepada mereka. Jadi simulasi kegiatannya ada yang kita lakukan dalam bentuk tatap muka, ada yang juga kita memanfaatkan teknologi informasi, kira-kira begitu. Oke, sangat kolaboratif sekali ya saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Satibi ya. Selain kita juga mengajak akademisi, sekolah, kampus, kita juga menjangkau seluruh segmen ya Pak ya, dan juga memanfaatkan teknologi digital. Nah, Pak Sidik mendengar paparan dari Pak As tadi ya, menurut Bapak sejauh mana sih pendidikan pemilih berkelanjutan itu menentukan kualitas demokrasi di Indonesia? Ya, pertama tentu demokrasi itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik kalau tidak ada unsur keterlibatan masyarakat, keterlibatan publik. Dan kenapa kita terus melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan, karena kita ingin membuat publik yang rasional, punya pilihan rasional, juga memahami tugas, fungsi, kewajibannya sebagai warga negara. Artinya bukan hanya datang ke bilik suara memberikan memberikan suaranya, tetapi juga memantau, mengawasi, mengoreksi atas pilihan-pilihannya tadi. Dan ini juga kenapa harus berkelanjutan, karena tadi sudah disampaikan Pak As juga, generasi muda kita juga menghadapi banyak sekali tantangan. Hak-hak kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan itu juga mungkin di sejumlah negara, bukan hanya di kita gitu, sudah terbukti bisa diterapkan. Kemudian juga ada juga mungkin materi-materi menyangkut transparansi, akuntabilitas, itu juga bisa dimasukkan di dalam pendidikan pemilih berkelanjutan tadi. Juga mungkin soal bagaimana tadi sudah menyalurkan pendapat, kemudian juga civic education, dan juga mungkin materi-materi menyangkut bagaimana menangkal misinformasi, disinformasi, karena kan kita tahulah kondisinya seperti ini. Banyak pihak yang mungkin tidak suka demokrasi tumbuh, keterlibatan publik meningkat, kemudian memberitakan atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak tepat. Itu cakupan materinya sangat luas, dan itu sekali lagi ujungnya adalah kita membutuhkan warga atau citizen yang bertanggung jawab, punya pilihan rasional, dan juga mau terlibat, bukan hanya publik yang apatis terhadap proses demokrasi yang berjalan di negeri ini. Jadi memang poin kuncinya adalah keterlibatan masyarakat ya Pak ya. Ya. Dengan adanya pendidikan pemilih berkelanjutan, kita punya harapan bahwa masyarakat turut terlibat dalam setiap tahapan. Nah, kita mau spill sedikit nih teman pemilih, bahwa dalam indeks partisipasi pemilih di pemilu 2024 dengan kompleksitas tahapan yang panjang itu Pak, Provinsi Banten itu mendapatkan indeks yang lumayan cukup tinggi Pak. Jadi nomor 4 terbesar di Indonesia dengan indeks engagement. Jadi masyarakat itu banyak terlibat nih dalam setiap tahapan, baik itu dari tahapan pendaftaran, pencalonan, sampai rekapitulasi dan evaluasi. Nah, tentu saja hal ini tidak terlepas dari strategi Pak As nih dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih yang
jadwalnya cukup panjang ya Pak ya, kita mulai dari sebelum tahapan sampai bahkan pasca tahapan. Nah, ini strategi apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Banten Pak dengan capaian tersebut Pak? Tentu kami, saya secara pribadi merasa bersyukur ya, karena kita punya basis data yang cukup lengkap di KPU Provinsi Banten ini tentang apa langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Ini kerja-kerja KPU, kerja-kerja nyata KPU seperti apa gitu pada KPU-KPU sebelumnya. Dan itu saya pelajari dan pelajari bersama tentu dengan teman-teman di bagian atau subbag Parhumas begitu ya. Ini bagaimana kira-kira strategi yang efektif yang bisa pertama tentu ini tidak satu arah gitu, tapi bisa partisipatif, tetapi juga ini bisa meningkatkan kualitas gitu ya. Tapi ya di samping itu juga memang sekarang inovasi yang dilakukan oleh KPU RI itu menurut saya luar biasa begitu ya. Misalnya bagaimana memaksimalkan media sosial sebagai saluran komunikasi publik gitu. Ya kita paham sekarang bagaimana kondisi sosial masyarakat kita yang kalau kita lihat proporsi di dalam pemilih itu kan paling besar itu milenial dan Gen Z gitu. Dan kelompok usia itu kan familiar dengan media sosial, familiar dengan gadget gitu. Nah, sehingga pendekatan melalui media sosial ini ya pendekatan yang menurut saya juga tidak salah begitu. Cukup efektif gitu. Dan pendekatan yang lain yang rileks, karena kelompok pemilih muda ini kan mereka tuh kalau menerima informasi atau menerima pesan kan tidak suka yang bertele-tele. Mereka suka dengan informasi yang to the point begitu. Disampaikan dengan ringan, dengan cara yang ringan, dan kalau bisa ada unsur entertainnya gitu. Ada unsur jenakanya, ada unsur yang membuat mereka tuh merasa senang gitu ya. Nah, maka ketika KPU RI misalnya memproduksi film Kejarlah Janji ketika pemilu, kemudian Tepatilah Janji ketika pilkada, itu salah satu inovasi yang menurut saya sangat penting gitu, karena pendekatan yang kita lakukan kepada mahasiswa gitu ya di beberapa perguruan tinggi, kemudian dengan siswa, bahkan di pondok pesantren. Kan teknisnya kita ajak mereka untuk nonton film gitu. Bagaimana mereka mencermati, memahami dan mengambil intisari poin-poin penting apa nih yang disajikan oleh film tersebut. Kita ulas secara bersama dalam suasana yang tentu riang gembira gitu. Ini juga saya kira satu hal yang mungkin ke depan perlu untuk terus dijaga dan kalau mungkin ya ditingkatkan kembali, karena ya dari dua film yang ada tentu tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan pendidikan pemilih kepada masyarakat gitu. Tadi misalnya kita melihat, saya kebetulan sebelumnya di Badan Pengawas Pemilu gitu di tingkat kota, dan saya merasa bersyukur pernah di sana karena kita juga kan yang menjadi concern itu berkaitan dengan jenis pelanggaran. Nah, jenis pelanggaran yang sebenarnya harus kita perhatikan betul itu berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kita pada masa penyelenggaraan pemilu beberapa tahun yang lalu kan pernah mengalami keterbelahan di dalam masyarakat oleh karena penyebaran informasi melalui media sosial ini cukup deras gitu. Dan bahkan kita dihadapkan pada satu situasi yang tidak mudah gitu. Mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax begitu. Nah, maka beberapa regulasi yang ada sekarang yang tentu mengikat bagaimana menekan penyebaran informasi bohong, penyebaran informasi yang provokatif dan yang lain sebagainya. Dan saya kira dari sisi regulasi KPU juga sudah maju begitu. Di Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu cukup maju, dan beberapa langkah penanganannya juga sudah cukup maju begitu, sehingga saya kira kita bisa menikmati bersama gitu bagaimana perbedaan 2024 dengan pemilu yang sebelumnya gitu, terutama
kemampuan tidak hanya penyelenggara tentu gitu, tapi seluruh stakeholder yang ada, termasuk juga mungkin perguruan tinggi dan yang lainnya, menekan gitu agar misalnya paling sederhana edukasi yang kita lakukan ketika menerima informasi, saring dulu nih apakah informasi ini sama dengan media-media atau sumber-sumber informasi yang lain gitu. Jadi untuk menyederhanakan apakah informasi ini dapat dipercaya atau tidak, kita bisa membandingkan dengan media-media yang lain gitu, yang tentu kita percaya akurasinya gitu. Nah kalau ternyata di banyak media informasi itu memiliki kesamaan, ya berarti itu punya nilai gitu. Nah apakah ketika kita merasa bahwa oh ini punya nilai untuk kita share, ya silakan di-share, atau itu cukup kita konsumsi secara pribadi. Tetapi kalau kita misalnya setelah melakukan penyaringan terhadap informasi yang kita dapatkan, kita temukan ternyata ini sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu itu harus kita hentikan gitu. Nah, tadi Pak Dokter juga sudah menyampaikan banyak hal ya berkaitan dengan pendidikan pemilih ini gitu. Nah, salah satunya itu kan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita kan ke depan tuh ingin misalnya masyarakat itu pada saat menggunakan hak pilih itu memang betul-betul karena pertimbangan yang rasional gitu, bukan karena ada imbalan, bukan karena ada unsur kekerabatan, bukan karena ada unsur pertemanan, bukan karena ada unsur yang sifatnya emosional gitu. Tapi benar-benar oh ini orang punya pengalaman yang bagus, punya pendidikan, latar belakang pendidikan yang bagus, kemudian oh ini orang punya prestasi yang bagus. Kalau ke depan menjadi pejabat publik kira-kira bisa kita percaya gitu. Oh visi misinya sesuai nih, program kerjanya sesuai gitu. Nah ini yang ke depan kita terus upayakan untuk kita sajikan kepada masyarakat kita khususnya di Provinsi Banten gitu. Nah upaya-upaya itulah sebenarnya yang coba dilakukan oleh KPU, ya tidak hanya saya secara pribadi sebagai Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, tapi juga saya kira kita lakukan sama-sama secara kolektif. Nah, ke depan ya kita mudah-mudahan bisa menemukan inovasi-inovasi baru yang memudahkan kita untuk menyampaikan informasi dan edukasi itu kepada masyarakat, dan masyarakat juga mudah menerimanya gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, cukup luar biasa sekali ya yang dilakukan KPU Provinsi Banten kolaborasi dengan KPU RI, yaitu melalui pendekatan budaya, Pak. Jadi memang strategi kebudayaan ini memang dalam setiap peradaban itu menjadi salah satu hal yang cukup efektif untuk merubah kesadaran masyarakat, terutama kita menggunakan pop culture yaitu film, di mana film ini ringkas, singkat, tapi penuh dengan value. Nah, terkait dengan hal ini, itu tentu bisa kita lakukan setiap kali ada periode tahapan pemilu dan pilkada, Pak. Nah, untuk Pak Sidik sendiri nih Pak, bagaimana pendapat Bapak? Di luar tahapan kita bisa melakukan strategi konkret untuk melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan, tentu dengan banyak strategi ya Pak ya, yang bisa tepat sasaran, seperti yang kalau misalnya kita lihat dari range usia pemilih ini kan yang terbanyak adalah pemilih muda dan pemilih pemula gitu Pak. Okay. Pertama kita harus menyadari bahwa audiens kita, publik kita juga sangat heterogen. Karena itu tentu strategi sosialisasi, komunikasi, pendidikan pemilihnya juga harus sangat kontekstual. Artinya informasi-informasi yang disampaikan mutakhir dan juga ada mempertimbangkan konteks setempat ya, konteks lingkungan tadi, termasuk juga segmentasi ya, tadi sudah diceritakan. Jadi soal kekinian dan kedisinian itu juga satu hal yang harus diperhatikan ketika merumuskan pendidikan pemilih yang tepat gitu. Segmentasi tentu penting karena satu hal, kelompok muda itu tentu punya pendekatan yang berbeda, platformnya yang mereka gunakan juga berbeda, tetapi juga ada segmen lain di pemilih kita yang juga membutuhkan informasi yang terkait dengan tadi pendidikan kewarganegaraan atau juga pendidikan pemilih lah kita sebut seperti itu, yang juga mungkin dia butuhkan. Karena itu kita harus merumuskan, sekali lagi kita harus mencakup begitu banyak segmentasi untuk menjangkau publik secara luas. Kita harus menentukan platformnya, menentukan key message-nya. Kalau
konkretnya tadi kita mulai mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh publik ketika tahapan selesai, tahapan pemilu ya, karena sebenarnya kan kita bicaranya soal pendidikan yang berkelanjutan. Setelah itu apa? Topik-topik apa sih yang paling tepat untuk mereka? Mungkin topik yang paling sederhananya, bagaimana cara publik terlibat dalam proses kebijakan. Itu salah satu yang mungkin juga bisa disampaikan. Kalau di swasta mungkin ada model grievance mechanism, itu kan ada. Kalau di kita mungkin di publik juga bisa melakukan itu. Salurannya ada, karena tadi kita itu mendorong supaya publik terlibat. Partisipasi aktif itu harus ada kanalnya. Dan jangan-jangan mereka tidak tahu cara yang tepat. Aturan-aturan seperti apa gitu, atau disampaikan kepada siapa aspirasi mereka. Atau jangan-jangan lebih mundur lagi. Jangan-jangan mereka tidak tahu kalau mereka punya hak dan bisa menjalankan fungsi itu. Jadi sekali lagi skopnya sangat luas dan kita bisa memilih. Tentu kalau konsentrasi karena cakupannya kan bukan hanya satu segmen tertentu saja, termasuk tadi sampaikan Pak As, kelompok difabel juga menjadi PR, karena kelompok difabel kan platformnya tentu berbeda dengan kelompok yang lain, kelompok rentan yang lain, kelompok marginal juga mungkin juga perlu platform yang berbeda juga gitu. Jadi sekali lagi identifikasi itu dimulai dari awal, merencanakan, baru kemudian eksekusinya. Jadi memang kita harus by riset ya Pak ya? Ya, paling tidak ada evidence-nya kenapa kita melakukan A dan bukan melakukan B misalnya. Nah, berarti kita nyambung nih dengan pertanyaan berikutnya, cara menjangkau segmen yang tadi sudah disebutkan Pak oleh Pak Sidik, yaitu segmen yang cenderung sulit terlihat ya, misalnya pemilih pemula di pedalaman. Kita lihat kan geografis di Banten sendiri kan tidak hanya Tangerang Selatan gitu ya Pak, kita melihat ada Banten Selatan yang perlu kita jangkau juga. Kemudian ada pemilih perempuan, ini mungkin juga bisa menjadi concern kita, dan juga pemilih marginal. Seperti apa? Oh ya, ya tentu itu sebenarnya kan menu utama pendidikan pemilih kepada masyarakat ya. Kalau Dr. Sidik tadi membahasakan itu civic education gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita hanya melakukan kita ATM lah kira-kira begitu. Kita amati, tiru, kemudian kita modifikasi begitu. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kalau sebelumnya mungkin tidak sampai bagaimana melakukan kegiatan ini berbasis pada pengalaman sebelumnya misalnya, mungkin tidak sampai sejauh itu ya kalau yang sebelumnya. Kesempatan kita kan karena ada di sekarang gitu, jadi kita tuh bisa belajar pada masa-masa yang sudah lalu begitu. Nah, kita sehingga bisa memberikan bisa merancang suatu kegiatan itu berdasarkan pengalaman gitu. Nah, apakah pendekatan yang dilakukan pada waktu yang sebelumnya itu efektif atau tidak? Nah, kalau yang efektif ya tentu kita lakukan hal yang sama gitu. Nah, ketika ada hal yang kurang ya tentu kita modifikasi bagaimana pendekatannya lebih tepat. Nah, beberapa hal yang umum dilakukan termasuk di KPU Provinsi Banten, misalnya pada pemilu dan pilkada, kita kan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Misalnya Provinsi Banten itu kan punya beberapa daerah adat misalnya. Nah, ada daerah adat mana saja begitu, mana yang menggunakan hak pilih dan mana yang tidak menggunakan hak pilih misalnya begitu. Terus mana wilayah yang rawan gitu. Rawan itu kan ada rawan karena faktor bencana begitu. Ada rawan misalnya termasuk di dalamnya itu rawan karena di sebelumnya pernah ada praktek money politik gitu misalnya, atau pengancaman terhadap penyelenggara gitu ya. Atau misalnya konflik antar peserta gitu dan yang lain sebagainya. Nah, identifikasi itu kita lakukan, termasuk juga mana sih TPS yang ternyata tingkat partisipasinya tuh sangat rendah gitu. Dan di Provinsi Banten tuh ada TPS yang beberapa waktu yang lalu tingkat partisipasinya itu di bawah 50%. Nah, kita lakukan identifikasi, oh ternyata ada faktor yang lain gitu. Nah, faktor yang lain itu pertama ya berkaitan dengan orang yang pada waktu proses
pencocokan dan penelitian daftar pemilih itu berada di tempat gitu. Tapi pada pelaksanaan pemilihan beliau sudah dipindah tugaskan gitu. Nah di Banten ini kan ada beberapa tempat yang memang dinamis nih ini perpindahan penduduknya gitu. Mungkin mereka juga tidak atau belum sempat melakukan pengurusan izin untuk pindah memilih dan yang lain sebagainya. Nah itu misalnya kita temukan di daerah Cilegon. Kok ini di daerah Cilegon ada tingkat partisipasi itu cuma 40 sekian persen gitu. Kenapa ini? Oh ternyata pas kita ini ternyata mereka waktu proses pendataan pemilih itu mereka masih pejabat di sana gitu, masih pegawai di sana gitu. Kan di sana ada BUMN juga kan. Oh ternyata pas banyak perusahaan, banyak pabrik gitu. Ternyata pada saat proses pemilihan yang mengakibatkan itu berkurang karena berpindah gitu. Sudah berpindah tugas dan yang lain sebagainya. Nah, itu juga kita edukasi kepada masyarakat. Jadi termasuk juga kita ya itu kan edukasinya berarti kan bagaimana memberikan edukasi kepada mereka ketika mereka berpindah karena mereka punya hak pilih ya tentu harus diurus kepindahan memilihnya gitu dari tempat di mana mereka terdaftar ke tempat yang baru gitu. Nah kemudian termasuk ya itu tadi yang misalnya rawan, baik rawan karena bencana atau dan yang lainnya atau wilayah pedalaman dan yang lain sebagainya. Nah berbasis pada itu kita lakukan pendidikan kepada masyarakat gitu. Nah memang yang model-model begitu pada umumnya kita lakukan dalam bentuk tatap muka gitu ya. Kita analisa, oh kita punya data nih, oh ada beberapa titik seperti ini kondisinya. Nah kita juga kan perlu mengantisipasi dan melibatkan stakeholder yang lain. Kalau misalnya itu berkaitan dengan bencana ya tentu kan ada pihak pemerintah yang harus mengantisipasi nih. Dan hampir selalu dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu problem itu kita hadapi. Di Tangsel misalnya ada satu perumahan yang kalau musim pilkada itu pemilu pilkada itu pasti mundur tuh. Karena nggak tahu secara kebetulan selalu ada banjir gitu misalnya. Dan yang lain sebagainya. Nah, ya kayak gitu-gitu kan ya kita pasti melibatkan pihak eksternal gitu ya. Stakeholder yang lain pemerintah daerah untuk bagaimana mengantisipasi gitu. Terus misalnya ketika misalnya oh ini ada potensi politik uang, ya kita koordinasi dengan sesama penyelenggara pemilu misalnya dengan Bawaslu kita sampaikan oh dulu pernah terjadi keadaan seperti ini gitu. Nah Bawaslu pun punya mekanisme misalnya patroli pengawasan gitu. Jadi di daerah titik-titik rawan yang berpotensi ada terjadinya pelanggaran itu ada langkah-langkah antisipasi yang diambil gitu. Nah jadi edukasi kepada masyarakat itu ya termasuk juga pada hari ini tadi kita sudah kedatangan teman-teman dari UI begitu. Ini salah satu energi bagi kita. Tadi alhamdulillah semua kabupaten kota juga hadir ya mereka bisa sama-sama belajar begitu dan setelah ini mereka bisa sama-sama untuk mengaplikasikan informasi yang didapat tadi itu gitu. Kegiatan tadi sangat penting begitu untuk kita karena itu sebagai energi kita ada recharge gitu ya. Jadi mungkin udah tinggal berapa persen lagi gitu. Kan kita juga kalau apa ya? Ini udah jurus kita udah keluar semua nih. Kita belum punya nih jurus baru untuk menghadapi publik gitu. Ya termasuk juga kan tadi itu pasca pemilu ini kan masih ada tanggung jawab yang melekat kepada kita begitu yang tetap harus kita jalankan. Kita harus tetap ke kantor gitu. Kita harus tetap menjalankan tugas dengan baik begitu walaupun tidak ada tahapan itu kegiatan yang berhubungan dengan tahapan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya beragam sebenarnya ya tapi kita upayakan ke depan ya tadi itu kalau kita harus melakukan sesuatu ya apa yang menyebabkan kita harus melakukan sesuatu itu. Jadi ada bahan, ada dasarnya gitu. Sehingga kita juga bisa mengukur target kita apa, kemudian yang bisa kita capai apa gitu. Kata orang tua dulu kan kalau kita mau ke Jakarta itu Pak Dokter. Jadi kita harus menentukan jalan. Kita mau naik kereta, mau naik bis, kita mau bawa kendaraan sendiri atau bagaimana gitu. Sehingga kalau sudah tahu kita mana tujuan yang mau kita capai, target yang mau kita dapatkan gitu, ya itu lebih enak ketika kita menyusun langkah-langkahnya gitu. Dan kita mencoba membiasakan diri, jadi ketika mau melakukan sesuatu,
Nah, sesuatu ini apa targetnya gitu, apa tujuannya, apa yang mau dicapai gitu. Nah, sehingga ketika itu kita lakukan, akhirnya kita bisa mengevaluasi, oh ternyata dari apa yang kita lakukan ada beberapa hal pada step tertentu yang ternyata kita tidak tepat gitu ya. Sehingga apa yang mau kita capai, apa yang mau kita tuju itu tidak ada yang kurang sesuai dan yang lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita terus mendapatkan dukungan dari publik, termasuk dari perguruan tinggi, supaya, karena menurut saya KPU ini penting begitu, tetapi pentingnya KPU itu tidak boleh menjadikan KPU bergerak sendiri gitu, harus tetap melibatkan banyak pihak supaya proses perjalanannya itu bisa dinikmati oleh semua pihak dan tetap sesuai, kira-kira begitu, jangan sampai melenceng dari harapan yang selama ini publik pegang. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa sekali ya Pak As ya. Tadi kalau saya sedikit persingkat bahwa untuk menjangkau segmentasi yang sulit terlibat dalam pemilu, kita punya banyak metodologi, rangkaian metodologi. Yang pertama kita menganalisis dulu ya Pak ya. Kemudian mencari metode apa nih yang tepat untuk melakukan pendidikan pemilih dan juga menargetkan output yang akan kita capai setelah melakukan pendidikan pemilih tersebut. Nah, satu hal nih teman pemilih yang belum pernah kita bahas ya dalam podcast KPU, yaitu tentang bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena kita yakin Pak, semakin tinggi literasi masyarakat terhadap pendidikan politik, kemudian bagaimana menjadi citizenship yang bagus, kemudian bagaimana menggunakan hak konstitusional mereka di pemilu, itu menjadi penting katanya. Nah, bagaimana dunia kampus bisa membantu untuk meningkatkan literasi di masyarakat? Pertama tentu kampus bukan bagian yang terpisah dari proses ini, karena kerja-kerja pendidikan pemilih, pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan itu juga merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga melibatkan elemen-elemen lain di luar itu, elemen masyarakat sipil dan juga akademisi atau perguruan tinggi. Perguruan tinggi bisa terlibat misalnya untuk beberapa hal. Kalau khusus untuk misalnya untuk pendidikan pemilih ya misalnya pendidikan pemilih, kampus bisa memiliki peran strategis karena kampus jaringannya cukup luas, terus kemudian juga punya kapasitas sumber daya yang cukup lah untuk membantu itu, dan juga yang terpenting juga punya audiens yang juga jelas, kelompok muda yang mungkin jadi kalau nggak calon pemilih mula yang mungkin umur politiknya masih panjang, masih bisa beberapa kali lagi untuk melakukan pemilihan, jadi terlibat dalam pemilihan. Dan mereka juga ya kita harapkan mereka juga jadi, misalnya untuk konteks yang lebih luas ya, jadi jadi ketika kritis terhadap proses kebijakan misalnya, juga membantu sebenarnya jadi mitra lah untuk KPU melakukan pekerjaan-pekerjaan misalnya termasuk pendidikan pemilih tadi. Jadi KPU mungkin bisa membantu mengidentifikasi kampus bisa membantu KPU untuk mengidentifikasi persoalan, memilih segmentasi yang tepat, dan khusus penyelenggara perguruan tinggi kan punya segmen anak muda tadi yang bisa dimasukkan ke kurikulum. Kan ada beberapa mata kuliah misalnya yang bisa diselipkan pendidikan tadi, kayak misalnya di kampus saya juga ada mata kuliah mengenai kebijakan publik, advokasi kebijakan, pendidikan anti korupsi, kelembagaan dan kebijakan, itu kan bisa mungkin dimasukkan, itu mungkin juga contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dengan KPU. Bisa juga kolaborasi dengan penelitian tadi untuk menghasilkan evidence yang bisa dijadikan evaluasi pembelajaran untuk ke depan. Hal seperti itu rasanya bisa panjang dilakukan kolaborasi antara penyelenggara pemilu melibatkan pihak-pihak lain termasuk dari perguruan tinggi. Berarti nih Pak As, kita sudah mendapatkan lampu hijau dari Pak Sidik nih, bahwa Pak Sidik dan juga teman-teman Sivitas Akademika itu siap untuk membantu kita merumuskan strategi-strategi meningkatkan literasi pendidikan politik di masyarakat. Betul ya Pak ya? Insya Allah, tetapi tentu perguruan tinggi punya
Kalau kemudian misalnya kritis, memperlihatkan misalnya hal-hal yang harus diperbaiki, area improvement yang harus ditindaklanjuti oleh KPU, itu bagian dari rasa cinta, rasa peduli, dan tentu itu semata-mata sebagai upaya konstruktif untuk membuat penyelenggaraan pemilu, kehidupan demokrasi kita menjadi lebih baik. Oke. Memang untuk mengurus Indonesia ini kita butuh bapak-bapak yang ada di sini ya, teman pemilih ya, yang siap untuk memikirkan masa depan demokrasi di Indonesia dengan sungguh-sungguh. Nah, berkaitan dengan hal itu tentu saja kita tidak menafikan bahwa semua perjalanan ikhtiar kita berjalan mulus. Pasti tentu saja ada tantangan, hambatan, dan lain sebagainya. Terutama dengan disinformasi, misinformasi, terus tadi juga disebutkan oleh Pak Has adanya hoax dan juga berbagai tantangan digital lainnya. Mungkin dari segi budaya juga kita menemukan adanya apatisme masyarakat. Nah, ini untuk Pak Has sendiri nih berkaitan dengan tugas Pak Has sebagai Kadif Sosdiklik Parmas ya, yang tentu paling besar menghadapi tantangan ini, kira-kira pendidikan pemilih yang macam seperti apa Pak yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Pertama tadi, kita kan harus membaca selera publik, karena itu menjadi kunci komunikasi kita gitu. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa kita mencermati apa yang diinginkan publik, ya tentu kita akan keluar melenceng jauh dari apa yang menjadi tujuan kita. Nah, ini yang tentu juga tidak mudah begitu ya, tetapi saya kira kita punya banyak instrumen yang bisa membantu kita, termasuk perguruan tinggi gitu. Saya kira memang walaupun orang punya beragam selera gitu, tapi pasti ada satu hal yang disukai oleh banyak orang. Setidak-tidaknya produk yang kita bisa buat sebagai jalan untuk kita bisa bertemu dengan masyarakat, seperti nasi gitu, yang walaupun ada yang tidak suka, tapi mayoritas masyarakat Indonesia suka gitu kira-kira. Jadi kita cari ruang yang tadi itu mendekati selera dan kebutuhan publik. Kita sekarang tidak bisa ketika melakukan komunikasi itu satu arah gitu, seolah-olah kita paling tahu, seolah-olah kita paling bisa, seolah-olah kita yang berhak menentukan mana yang baik dan tidak begitu. Nah, tentu komunikasi ini juga tidak mudah, tetapi tadi itu kewajiban ini tidak hanya melekat kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, tapi kepada semua kita gitu, anak bangsa gitu. Jadi saya sih tidak pernah merasa khawatir dan tidak pernah merasa bahwa kita akan kehabisan akal nih untuk melakukan komunikasi kepada publik atau melakukan pendekatan kepada publik. Kita mau berbagi informasi, melakukan edukasi. Saya sih percaya tidak akan kehabisan itu, karena pasti ya kita ketemu dengan jalan buntu, kita bisa konsultasi. Beliau ini kan ahli soal pemilu begitu, dan ya beliau kapan saja seperti hari ini sudah 2 kegiatan di KPU Provinsi Banten gitu, dan tetap merasa ini begitu, merasa senang, merasa ya ini agenda yang sangat penting gitu bagi beliau, dan orang seperti beliau ini ya banyak begitu. Kita tidak perlu khawatir gitu. Yang penting kan kita harus terbuka begitu, harus terbuka, dan tentu ya kita juga harus sadar bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu kan dinamis. Hari ini kita merasa penuh, tapi esok hari bisa jadi kita ini sudah kering kembali gitu. Maka belajar sepanjang hayat itu menjadi sesuatu hal yang juga penting bagi kita sebagai penyelenggara pemilu. Kadang-kadang kan ya mohon maaf, ya saya sendiri juga suka merasa itu mah gampang, itu mah begini, itu mah begitu, dan yang lain sebagainya. Ternyata itu keliru gitu. Dan saya kira tidak apa yang kita upayakan selama ini, misalnya dengan kita membangun komunikasi dengan teman-teman organisasi gitu ya, baik organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, kemudian mahasiswa,
stakeholder gitu ya, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan dan yang lain, penyelenggara pemilu, Bawaslu gitu kan. Kita diskusi, kita berbagi informasi dan yang lain. Pasti ada solusi gitu, pasti ada jalan keluar, pasti ada pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan yang itu terus mericas kita gitu supaya kita bisa tetap on gitu. Jangan sampai ketika kita kita kan sebagai penyelenggara ini kan nggak boleh ketika ditanya. Misal orang kan publik nggak tahu, misal oh ini bagian apa gitu kan nggak tanya, oh misalnya Aas ini bagian apa gitu, Anies ini bagian apa gitu. Yang publik mau kan, yang publik butuhkan itu ketika mereka bertanya mereka bisa mendapatkan jawaban. Nah oleh karena itu lintas walaupun ada divisi yang mengendalikan tugas masing-masing begitu ya, tetapi secara umum kita tidak bisa dipisahkan gitu satu sama lain. Nah kalau kita ngasih, oh itu bukan bagian saya dan yang lain, itu kan nggak bisa gitu. Kira-kira itu Mbak Nis. Oke, jadi Pak Sidik dari penjelasan Pak As tadi sedikit menjelaskan bahwa di KPU itu kita strukturnya sangat sederhana tapi kayak fungsi Pak. Jadi tidak hanya Pak Aas saja yang membahas tentang sosdikli atau pemilih berkelanjutan, tapi semuanya terlibat. Nah, dari pandangan Pak Sidik sendiri sebagai akademisi, bagaimana cara menghadapi tantangan ini Pak? Tantangan misalnya partisipasi rendah, kemudian tingginya suara tidak sah, misalnya di DPD, pemilihan DPD ya, atau mungkin adanya spirit di mana masyarakat itu memilih tapi tidak dengan kesadaran yang penuh. Nah ini tentu saja kan menjadi tantangan bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Nah menurut Pak Sidik seperti apa Pak? Jawaban pendeknya adalah ini perlu pendidikan pemilih secara berkelanjutan, sebagaimana tema kita tadi. Oke. Itu yang pendeknya. Ya pendeknya. Yang luasnya? Yang luasnya tentu kita identifikasi penyebab tadi kondisi-kondisi tadi. Misalnya jangan-jangan orang tidak mau datang itu karena soal aksesibilitas, karena pemilu dan pilkada TPS-nya jumlah pemilihnya per TPS berbeda misalnya, atau juga mungkin hari itu kebetulan sekalipun diliburkan ada hari-hari yang membuat mereka memilih untuk keluar kota karena bisa jadi karena calonnya tidak menarik buat mereka. Atau juga kalau misalnya kita bicara kemarin pengalaman dari pilkada dengan pemilu, mungkin ada juga kejenuhan. Baru pemilu, jadi bukan hanya penyelenggara saja Pak yang jenuh, pemilihnya juga jangan nyoblos pun jenuh gitu. Jadi tantangannya sekali lagi pendidikan pemilih tadi menjadi sesuatu yang tidak bisa berhenti sesaat gitu setelah pemilihan, tetapi harus berkelanjutan. Karena seperti itu disampaikan Pak Asa tadi, banyak materi masih bisa diolah. Banyak pihak yang harus nih Pak, bukan bisa, tapi harus diajak berkolaborasi untuk membuat pemilih yang rasional, pemilih yang benar-benar terlibat berpartisipasi dalam proses demokrasi kita. Dan itu bukan juga tanggung jawab hanya penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu, tapi juga kontestan pemilu ataupun juga elemen masyarakat sipil yang lainnya. Materinya bisa dipilih banyak hal. Message-nya kan jelas. Bagaimana kita membuat demokrasi yang lebih substansial, demokrasi yang bermakna, menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang aktif, yang terlibat dalam proses kebijakan, seperti itu. Jadi masih banyak ruang yang tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh KPU gitu, sebagai penyelenggara pemilu, tapi dengan melibatkan banyak pihak. Identifikasi masalah sudah, channelnya juga mungkin sudah punya semuanya, ya tinggal dioptimalkan saja menurut saya. Kalau melihat penjelasan Pak Sidik tadi kan berarti kita punya banyak masalah ya antara internal dan eksternal. Yang mungkin kalau internal Pak As mungkin bisa menyelesaikan ya, tapi kalau eksternal mungkin kita butuh kolaborasi yang lebih dalam lagi. Nah berkaitan dengan hal itu, kalau kita tarik lebih serius ke atas Pak, menurut Bapak sendiri, apakah sistem pemilu di Indonesia ini sudah kompatibel dengan budaya politik di masyarakat kita Pak? Pertanyaan sangat serius ini. Satu, tentu ada kajian-kajian teknokratis yang menunjukkan kelemahan, kekurangan dari sebuah sistem pemilu. Tetapi ujungnya nanti pilihan itu kan pilihan politik. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa publik mengerti, memahami konsekuensi dari setiap pilihan itu, dan kemudian bagaimana setiap hal itu direspon dengan baik, dengan tepat gitu. Artinya misalnya ketika kita memilih, kita itu artinya pembuat kebijakan memilih sistem pemilu terbuka, konsekuensinya kan milih orang. Milih orang itu ada potensi
tadi persaingan internal dan kemudian juga ujungnya misalnya money politik. Bagaimana kita memitigasi risiko-risiko seperti itu? Kita kan sudah tahu apapun konsekuensinya, tadi mungkin juga pelajaran di masa lalu, mungkin juga studi-studi dari negara lain, pengalaman-pengalaman negara lain bisa diambil. Masalah itu pasti muncul karena itu memang terbawa dari sistem itu, misalnya potensi itu. Bagaimana kita memitigasi itu? Apa yang sudah kita lakukan? Jangan kemudian gitu, pilihannya kan ini bagaimana kita membiasakan sistem yang baik bisa berjalan, kita mengevaluasi dengan benar. Jangan karena kemudian kita tidak suka dengan A, tiba-tiba memilih B. Yang tentu di B pun juga ada pilihan-pilihan dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Jadi kita ini selalu bilang, kalau A kita tidak suka berarti kita milih B. Padahal kalau B tidak kita mitigasi risikonya, bisa jadi konsekuensinya juga tidak lebih baik daripada pilihan itu. Jadi itu menurut saya bagian yang penting dari pendidikan pemilih yang berkelanjutan, dan saya pikir pihak kampus bisa punya kontribusi lebih untuk menjelaskan hal tersebut, mendidik teman-teman muda misalnya, atau juga mungkin dilibatkan dengan pihak penyelenggara pemilu untuk menjangkau segmen yang lain, bukan hanya sekedar pemilih muda yang ada di kampus, tapi juga mungkin masyarakat lebih luas gitu. Termasuk sebenarnya kan kalangan kampus juga banyak terlibat, kalau misalnya pembahasan sistem pemilu juga banyak teman-teman dari kampus juga diundang untuk decision maker, untuk memformulasikan bagaimana sistem yang tepat. Jadi saya tidak bisa mengatakan A lebih bagus dari B, tetapi setiap pilihan A atau B ada konsekuensi dan kita tugasnya adalah melakukan mitigasi atas risiko yang muncul di situ. Oke, memang kita kalau melihat banyak literasi, tawaran-tawaran perbaikan dari akademisi itu cukup banyak ya Pak ya, untuk sistem pemilu dan juga meningkatkan demokrasi di Indonesia. Nah, tapi kelihatannya dalam konteks pemilu ini banyak sekali yang membincang lebih ke proses elitnya Pak. Jadi masyarakat itu masih dianggap sebagai partisipan aja gitu. Nah, tentu saja hal ini menjadi PR besar buat kita, bagaimana menentukan pendidikan pemilih yang efektif. Mungkin ini pertanyaan untuk Bapak As dan juga Pak Sidik berdua ya. Itu tentang bagaimana sih menciptakan pendidikan pemilih yang efektif Pak. Atau mungkin kita bagi dari Pak As, mungkin tadi sudah yang kelompok-kelompok rentan. Sekarang kita coba untuk Pak Sidik nih, membahas kelompok-kelompok rentan yang mungkin gampang terfragmentasi, gampang terprovokasi, seperti itu Pak. Pertama kita harus mapping audiensnya siapa, cakupannya harus menjangkau itu, message-nya harus jelas, platform yang digunakan harus jelas juga menjangkau ke mereka, dan itu kembali lagi kita mengharapkan efek apa ketika komunikasi itu disampaikan kepada mereka. Tahu, jadi setiap kan kita mengharapkan pemilih rasional. Jadi rasional itu salah satu ukurannya adalah ketika mereka mengetahui apa konsekuensi dari pilihan yang diambil gitu. Jadi ya tentu kalau kelompok rentan mereka mungkin bisa dipilihkan topik-topik yang memang pas dengan mereka, menyangkut kebutuhan mereka. Dan itu saya pikir banyak teman yang bisa membantu itu gitu loh, dilibatkan bersama dengan mungkin pihak akademisi, pihak perguruan tinggi, pihak penyelenggara pemilu untuk sama-sama terlibat di proses tersebut. Dan soal platform kan sudah banyak lah yang dimungkinkan, teman-teman juga pasti punya itu, dan rasanya sih saya pikir tinggal bagaimana kita merumuskan rencana aksinya, kemudian menentukan prioritas, pihak-pihak mana saja yang harus digandeng, diajak terlibat dalam proses tersebut. Karena nggak mungkin kan semua ini dilakukan KPU sendirian, jalan sendirian agak susah menurut saya. Oke. Untuk Pak As, seperti apa yang efektif itu Pak? Ya tentu tadi kadang kita menghadapi situasi itu pertama tidak mudah. Oleh karena tidak mudah, kita tidak boleh sendiri. Jadi ya tadi saya kira cukup komprehensif tadi yang disampaikan oleh Pak Doktor tentang hal itu begitu, dan ya karena dinamis gitu ya, karena perkembangannya itu dinamis gitu, keadaannya dinamis gitu ya, tentu kan kuncinya pada kemauan kita untuk terus belajar bagaimana menghadapi ini semua gitu. Pertama kita
ya harus tahu bahwa kesulitan itu pasti kita temui ketika kita menghadapi sesuatu gitu, dan oleh karena kesulitan itu pasti ada, berarti kan kita harus belajar gitu bagaimana caranya ketika kesulitan itu datang kita bisa menghadapinya dengan baik gitu. Nah, termasuk juga soal edukasi kepada masyarakat ini kan kita juga kan bersaing dan berhadapan-hadapan dengan kelompok yang lain yang tadi itu dalam tanda petik ya mungkin punya keinginan berbeda dengan kita gitu. Kita kan berharap proses demokrasi ini bisa kita kawal dengan baik, tapi mungkin ada pihak yang berbeda kan. Nah, itu juga jadi tantangan kita. Belum lagi kita misalnya menyampaikan informasi tentang sesuatu hal yang benar, yang positif begitu ya, yang mendukung kepada masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat. Tapi ada juga pihak yang lain mungkin yang tidak berkehendak akan hal itu gitu. Jadi saluran-saluran komunikasi yang tadi Pak Dokter bilang, ini kan platform banyak nih, platform media sosial ini itu dan lain sebagainya. Saluran yang kita pakai ini kan juga dipakai oleh yang lain gitu. Nah, ini juga jadi tantangan begitu. Belum lagi kan tantangan yang kita hadapi juga bagaimana kita menciptakan sesuatu supaya bisa diterima dengan baik gitu. Nah, di samping itu, di samping sesuatu yang bisa diterima itu kan tantangan kita itu orang yang kalau kita mengambil langkah ini, orang juga punya langkah yang lain gitu. Nah, ini juga yang saya kira tadi itu kalau ada pertanyaan kenapa pendidikan pemilih berkelanjutan itu penting, kalau pertanyaannya seperti itu ya sangat penting gitu, karena edukasi kepada masyarakat itu termasuk ya sekarang misalnya orang ngelihat, wah produk KPU kok kayak begini gitu, presidennya begini, gubernur begini, bupatinya begini, wali kotanya begini, KPU harus bertanggung jawab begitu. Nah, ini juga sesuatu hal yang positif yang saya kira ya ini bisa mendorong gitu ke depan publik juga bisa lebih dewasa, lebih aware, lebih peduli gitu ya. Oh, nanti berarti kalau milih kita mesti begini nih, bener nih KPU kemarin ngomong begini, buktinya ternyata yang kita pilih itu begini dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan pendidikan kepada masyarakat itu, dia pertama tentu harus partisipatif, yang kedua ya harus terus menghadirkan sesuatu yang baru gitu, yang menarik, yang bisa mengantisipasi juga serangan-serangan yang lain yang berbeda jalannya gitu dengan kita. Orang menganggap itu perjuangan, ya kita menganggap ini sebagai perjuangan juga gitu. Jadi derasnya ini kan harus kita hadapi gitu. Dan saya kira itu kita hadapilah, itu ada gitu. Orang yang ingin orang tidak mendapatkan informasi yang utuh, ada itu orang yang begitu. Itu kan harus kita hadapi gitu. Nah, saluran yang dipakai sama misalnya, katakan media sosial. Orang kita menggunakan ini, mereka juga pakai ini gitu. Mereka makanya kalau misalnya kenapa kita semua mendorong agar aktif di media sosial itu dalam rangka untuk menghadirkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kalau dosen nih bikin status, seminimal-minimalnya mahasiswa yang lihat. Dan kalau kebetulan mahasiswanya 100 orang lah itu yang tercerahkan kan gitu. Terinfluence ya. Iya, terinfluence. Kalau misalnya dosen misalnya kata UI misalnya, ada katakanlah 500 tenaga pengajar misalnya. Dari 500 tenaga pengajar bikin status yang sama, itu punya dampak yang luar biasa, bisa puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Alumni UI misalnya yang hebat-hebat sekarang yang sudah jadi pejabat, baik di politik, yang profesional dan yang lain sebagainya, bikin status gitu tentang sesuatu yang positif gitu, tentang demokrasi, tentang pemilu gitu, tentang politik, tentang bagaimana menyikapi kepemimpinan baik di level nasional atau di daerah, di lokal gitu ya. Oh, legislatifnya kok kesannya nggak ini dan yang lain. Kalau misalnya itu ada satu jagung gitu, itu jadi rame gitu. Jadi kesadaran itu bisa ini. Jadi kadangkala kita itu kan merespon sesuatu bukan karena sesuatu itu luar biasa gitu. Kadang-kadang ini bergantung pada siapa yang membunyikannya gitu. Jadi boleh jadi yang namanya gong itu nadanya sama, tapi siapa yang mukul itu yang membuat berbeda begitu. Berbeda dampaknya tentu saja begitu. Jadi ya insya Allah sih saya secara pribadi objektif ya Pak Dokter. Jadi selama ini melihat seluruh pihak, seluruh stakeholder ini kesadarannya sudah ada begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kesadaran itu berjalan gitu ya.
Jangan sampai itu hanya menjadi kesadaran sendiri. Orang sadar kan, oh gua salah nih milih si A gitu kan. Oh gua salah nih menentukan kriteria ini itu dan lain sebagainya. Nah, kesadaran itu ya harus ditindaklanjuti. Ketika ada penyelenggaraan seleksi kepemimpinan berikutnya, ya itu harus dikoreksi. Oh, kemarin itu karena begini ternyata keliru. Maka merubah kan gitu. Nah, ini yang penting dan tentu karena proporsi pemilih muda ini banyak begitu. Nah, ini yang menjadi PR kita. Dan mereka itu kan sangat bersahabat dengan informasi apapun itu informasinya. Dan kalau misalnya lebih banyak informasi menyesatkan, ya mereka akan ikut arus itu gitu. Makanya kita juga harus terus berupaya bagaimana caranya melakukan edukasi ini. Pendidikan pemilih sangat penting. Oke. Semakin sore pembicaraan kita semakin filosofis ya teman pemilih ya. Tadi Pak sudah banyak menjelaskan dan sepertinya saya sudah tidak butuh guiding question ini karena pembicaraan kita udah mulai sangat menarik. Dan ini pertanyaan tertutup nih untuk Pak Dokter. Menurut Bapak setuju nggak kalau indikator suksesnya pemilu itu adalah kedamaian? Karena begini Pak, sejarah pemilu itu kan lahir from bullet to ballot ya, di mana pemilu merupakan konflik yang diselenggarakan secara legal gitu. Nah, menurut Bapak setuju nggak kira-kira bahwa indikator terselenggaranya pemilu secara baik itu adalah damai? Ini jawaban panjang atau pendek nih? Panjang dong, untuk pemilih pasti tidak sabar menunggu elaborasinya. Tentu harapannya semua proses berjalan dengan baik, hasil diterima dengan baik, itu dan kedamaian sesuai dengan harapan. Apalagi kemudian hasil dari pemilihan yang kita lakukan itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Itu kan membawa kedamaian kan sesuai dengan tujuan apa yang kita harapkan di awal gitu. Jadi kalau dibilang setuju ya pasti setuju dengan itu, Mbak. Sudah. Itu ya teman pemilih ya, bahwa memang tapi tentu banyak hal lagi ya, kedamaiannya itu bukan jangan kedamaian yang semu gitu kan. Orang kalau di bawah represi misalnya, kelihatannya semuanya berjalan baik-baik saja, tapi tidak memberikan tadi. Kan damainya dari ujung proses, hasil, kemudian hasil yang dihasilkan dari proses pemilihan tadi, bagaimana kinerjanya, seperti itu. Jadi bukan karena dikondisikan ya Pak, karena memang taken for granted sudah seperti itu. Nah kemudian nih Pak, terkait dengan perbedaan antara result dari pemilu dan pilkada. Kita melihat di tahun yang bersamaan gitu kan, kita melakukan penggunaan hak konstitusi kita untuk memilih di pemilu dan juga pilkada, dan ternyata hasil partisipasi masyarakat itu berbeda Pak. Trennya cenderung lebih tinggi pilpres dan lebih rendah pemilihan kepala daerah. Nah menurut Bapak ini fenomena apa sih Pak? Apakah kita gagal dalam pendidikan pemilih pasca pemilu atau ada unsur-unsur lain? Ya, kalau untuk khusus pengalaman kita di Pilkada 2024 kan memang ada beberapa hal yang harus diberikan perhatian ya. Pertama tentu tadi soal kejenuhan, karena pemilunya kan hanya 8 bulan. Kejenuhan buat pemilih, kecapean buat penyelenggara pemilu. Itu pertama. Kemudian kalau kita lihat fenomena ini kan juga terjadi di sebelumnya, mungkin pada saat ini agak lebih ekstrim ya. Karena kan di tahun-tahun sebelumnya kalau tidak salah dari 2015 pilkada sebelumnya kan sekitar 70-an sampai 70-an sampai 76. Ya mungkin sedikit lebih rendah daripada pemilu nasional. Pertama itu tadi soal kejenuhan. Berikutnya juga mungkin calon yang tersedia. Mungkin ada isu-isu yang tidak spesifik yang dibawa. Mungkin ada soal faktor kedekatan. Mungkin kalau khusus untuk Banten juga ada hal-hal yang harus beri catatannya. Kayak misalnya kan di sini ada dalam tanda kutip polarisasi antara utara, selatan, soal heterogen tadi kan. Kemudian juga sebagian wilayah mungkin lebih condong ke mana? Ke ibu kota lama. Dibanding misalnya di sini, ibu kota lama itu maksudnya Jakarta kan, Tangerang Raya itu kan mungkin lebih dekat ke sana. Kemudian tadi soal pertama soal kejenuhan, kemudian calon yang mungkin
Kalau pemilu calon yang bekerja kan banyak ya. Apalagi waktu itu pemilunya serentak, masih 5 kotak ya. 5. Masih 5 kotak kan, artinya pilpres, calon presiden bekerja, calon anggota DPR, DPD bekerja. Jadi orang yang terpapar informasi dan tergerak entah apapun alasannya untuk datang ke TPS juga lebih besar. Aksesibilitas tadi sudah saya sampaikan, dari 600 menjadi mungkin 300 itu juga 300 menjadi 600 itu kan juga membuat orang juga enggan. Dan ya faktor-faktor itulah yang membuat orang, ada lagi mungkin juga yang harus kita khawatirkan juga soal apatisme gitu. Jangan sampai orang rasa saya milih nggak ada bedanya. Itu kan ujungnya kan ketika pendidikan pemilih bahwa kita sebenarnya punya hak untuk melakukan perbaikan, melakukan koreksi terhadap apa yang sudah kita pilih di proses seleksi sebelumnya. Jadi banyak faktor yang bisa kita telah lagi kenapa itu turun. Tapi rasanya kalau khusus Banten mungkin tidak perlu terlalu khawatir ya, masih 60-an, tidak ada PHPU misalnya. Itu kan sesuatu yang oke, berarti ada hal-hal lain yang kita perlu kasih apresiasi juga. Jadi khusus untuk Banten memang tren ini bisa dilihat dari kacamata yang lain ya Pak ya? Sisi lain harus bisa dilihat. Oke, luar biasa memang Pak Sidik ini. Nah, untuk Pak Aas nih Pak, kita sudah berjalan sejauh ini, boleh nggak dikasih tahu ke teman pemilih prestasi apa saja sih Pak yang sudah KPU raih terkait dengan pendidikan pemilih berkelanjutan? Sombong ini. Kalau tadi kata Pak iya. Sidik pria itu boleh, ada syaratnya. Aduh. Ya memang ya ikhtiar ini ikhtiar kolektif ya. Jadi tidak merujuk kepada saya atau divisi begitu. Ini ikhtiar kolektif KPU Provinsi Banten. Memang 2 tahun terakhir ini pertama tentu berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Kita masih tetap di posisi yang paling baik kira-kira begitu, dan dari sisi penilaian meningkat begitu. Nah, tadi juga kita masih menghadapi proses penilaian. Tadi ada visitasi dari KI. Ya tentu kami berharap KI secara objektif memberikan penilaian kepada KPU Provinsi Banten gitu, dan tentu berharap penilaian yang diberikan adalah hasilnya gitu baik begitu ya. Kalau secara internal kan KPU RI beberapa kali juga pernah memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi Banten. Misalnya berkaitan dengan PPID, itu pernah menjadi PPID terbaik peringkat pertama. Kemudian juga pemanfaatan media sosial gitu, ada beberapa kali mendapatkan penghargaan gitu. Jadi penghargaan dari internal KPU sih selama 2 tahun terakhir ini alhamdulillah cukup positif begitu, tetapi ya tentu ini juga tidak membuat kami merasa puas sampai di situ gitu, karena jujur saja dari apa yang direncanakan, jadi karena di KPU Provinsi Banten itu kan di tingkat provinsi saya kira sama ya semuanya begitu. Pada saat proses seleksi itu kan ada gagasan, ada ide yang ditawarkan begitu, bagaimana kalau nanti terpilih apa yang mau dilakukan itu. Dari banyak agenda yang pada waktu itu direncanakan, ya belum semuanya bisa berjalan begitu ya, belum semuanya juga mendapatkan hasil begitu. Jadi masih ada perjalanan panjang. Jadi kalau tadi dibilang ini sudah sejauh ini panjangnya gitu, jadi perjalanan masih panjang gitu. Jadi masih banyak hal yang kita belum lakukan begitu, dan kita juga belum bisa katakan apakah itu bisa mendapatkan hasil atau tidak begitu. Tetapi bagi saya secara pribadi ya belajar sepanjang hayat itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu. Jadi kalaupun kemarin berhasil, ya tentu keberhasilan itu harus dijaga gitu ya, supaya tetap ada di situ gitu. Kalau bisa ya lebih baik lagi gitu. Apa yang kurang dari kita ya harus kita tingkatkan gitu. Dan ingat bahwa setiap ada keberhasilan itu pasti ada ketidakberhasilan.
ya kita boleh bersukacita dengan keberhasilan kita, tapi juga kita harus memperbaiki ketidakberhasilan kita. Dan itu udah pasti itu, seiring sejalan gitu. Ya memang dalam konteks ini, kalau dulu kita mengenal istilah kita bekerja, ya orang lain harus kita kasih tahu bahwa kita bekerja gitu. Karena konsekuensi kita sebagai lembaga publik, ya apapun yang kita kerjakan, publik harus tahu begitu. Nah makanya kita juga senantiasa menginformasikan kepada publik atas capaian-capaian KPU Provinsi Banten. Ya tentu dengan satu harapan ke depan menjadi lebih baik. Begitu. Luar biasa ya, memang teman pemilih dan Pak Sidik, sekadar informasi ya bahwa Pak Aas ini merupakan salah satu pimpinan kita yang tekun untuk melakukan brainstorming, kemudian mengajak berdeliberasi dan bermusyawarah untuk menentukan nih, tidak hanya pada ranah pimpinan saja yang berpikir, tapi kita semua diajak berpikir Pak, untuk menentukan strategi, metode, sasaran, serta output yang nanti kita hasilkan. Maka dari itu KPU Provinsi Banten sejauh ini kita punya komitmen bersama nih Pak untuk meningkatkan kualitas demokrasi, baik itu dalam bentuk konten kreatif yang receh-receh maupun dalam konten edukatif yang high context. Nah, terakhir nih Pak, untuk Pak Sidik mungkin bisa memberikan pesan kepada pemilih yang ada di Banten, teman pemilih kita yang sedang menonton YouTube KPU Provinsi Banten Pak. Mungkin pesan untuk bisa tetap semangat ya, menyongsong pemilu dan pilkada ke depan. Oke, pertama yang penting harus dibuat menarik supaya niat baik yang dikerjakan dengan baik-baik tadi bisa dibersamai oleh orang-orang yang baik. Karena kuncinya adalah kolaborasi keberlanjutan. Jadi dan setiap orang, setiap warga negara, warga Banten, teman pemilih di Banten bisa punya andil untuk mewujudkan semua yang kita harapkan tadi, punya fungsi, punya peran masing-masing, dan mari kita optimalkan bersama-sama. Luar biasa sekali ya, singkat, padat, berbobot, dan jelas. Nah teman pemilih, ini merupakan podcast kita yang terlama ya, 1 jam lebih loh Pak kita podcast, tapi tidak terasa ya, karena semangatnya sungguh luar biasa. Dan teman pemilih jangan lupa untuk selalu mengikuti update informasi kepemiluan melalui kanal media sosial dan laman official YouTube kita, dan juga jangan lupa untuk memberikan masukan, saran, dan komentar yang ada di bawah channel ini. Terima kasih Pak Aas Hatibi, terima kasih Pak Sidik Pramono. Kita semua senang ketika banyak akademisi, banyak sivitas akademika, banyak tokoh masyarakat yang turut andil memikirkan kemajuan pemilu di Indonesia, terutama dengan adanya podcast ini Pak. Semoga semangat ini bisa terus kita kembangkan ke ranah yang lebih serius ke depannya dan menjadi semangat perbaikan untuk kita semua. Terima kasih teman pemilih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.